Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di tatap muka kedua perkuliahan Bahasa Indonesia. Saya Iis Nia Daniar, dosen pengampu kalian. Tatap muka kedua kita kali ini akan membahas tentang paragraf dalam bahasa Indonesia, kalimat efektif, kutipan dan sumber kutipan, penalaran dalam karangan topik karya ilmiah, dan konvensi naskah ilmiah. Paragraf adalah suatu kumpulan dari kesatuan pikiran yang kedudukannya lebih tinggi serta lebih luas daripada kalimat. Kata daripada harusnya disatukan ya. Ini belum sempat Ibu edit, belum sempat Ibu sunting. Harusnya disatukan. Atau bisa juga diartikan pula bahwa paragraf ialah bagian dari sebuah karangan yang terdiri dari beberapa kalimat yang berisikan tentang informasi dari penulis untuk pembaca dengan pikiran utama sebagai pusatnya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Paragraf terdiri dari beberapa kalimat yang berhubungan antara satu dan yang lain dalam suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah informasi. Paragraf juga bisa disebut sebagai penuangan ide dari penulis melalui beberapa kalimat yang berkaitan dan mempunyai satu tema. Paragraf juga bisa disebut sebagai karangan yang singkat. Ciri-ciri paragraf. 1. Pada kalimat baris pertama terletak agak dalam, yaitu dengan jarak 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Untuk kalimat pada baris selanjutnya ini biasanya lebih maju dari kalimat pada baris pertama. Yang kedua, paragraf mempunyai dua jenis kalimat, yakni kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Yang ketiga, sebuah paragraf biasanya memakai satu kalimat utama dan juga beberapa kalimat penjelas. Jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf berdasarkan isi, ada narasi, eksposisi, argumentasi, persuasi, dan deskripsi. Paragraf narasi ialah paragraf yang menceritakan suatu kejadian berdasarkan urutan waktunya. Paragraf narasi terdiri dari dua jenis, yaitu narasi kejadian dan juga narasi runtut cerita. Paragraf narasi kejadian ialah paragraf yang menceritakan sebuah kejadian. Sedangkan paragraf narasi runtut cerita ialah paragraf yang pola pengembangannya dimulai dengan sebuah tindakan yang menghasilkan sesuatu berlanjut ke tahap berikutnya hingga tahap akhir dari cerita. Berdasarkan letak ide pokok, paragraf ada tadi baru narasi ya. Lanjut ke paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi ialah paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menyampaikan informasi, menjelaskan dan juga menerangkan suatu topik kepada orang lain. Tujuan paragraf eksposisi adalah untuk memberikan informasi kepada orang lain. Guna memahami paragraf eksposisi, kita harus menganalisis dan menghubungkannya dengan pengetahuan yang kita miliki.
Ketiga, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang digunakan untuk mengungkapkan ide, gagasan, ataupun pendapat penulis yang disertai bukti dan fakta yang benar terjadi. Paragraf argumentasi bertujuan untuk meyakinkan orang lain bahwa ide, gagasan, dan pendapat tersebut ialah benar adanya dan terbukti nyata. Yang berikutnya, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang memiliki tujuan untuk membujuk orang lain supaya melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penulisnya. Agar tujuan tersebut bisa tercapai, penulis harus bisa pembaca percaya dengan disertai pembuktian yang nyata. Berikutnya paragraf deskriptif. Paragraf Berikutnya paragraf deskriptif adalah paragraf yang menggambarkan atau melukiskan sesuatu secara terperinci sehingga seolah-olah si pembaca dapat melihat, mendengar, merasakan apa yang ditulis penulis. Yang kedua, berdasarkan letak ide pokok, jenis paragraf ada deduktif, induktif, ineratif, deduktif, induktif, dan deskriptif. Deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya atau ide pokoknya itu ada di awal paragraf. Induktif kebalikannya dari paragraf deduktif, yang ide pokoknya terletak di akhir paragraf, di akhir kalimat dalam paragraf tersebut. Ineratif, ide pokoknya terletak di tengah paragraf. Deduktif, induktif, ide pokoknya ada di awal dan di akhir dari paragraf. Biasanya menggunakan kalimat sinonimnya ya, tetapi ide pokoknya itu saja gitu loh. Sama yang di paling atas kalimat pertama pada paragraf tersebut dengan kalimat terakhir pada paragraf tersebut gitu loh, sama. Itu yang dinamakan dengan deduktif induktif. Yang ketiga, yang berikutnya adalah paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif ini paragraf yang ide pokoknya tersebar di semua kalimat dalam paragraf tersebut. Jadi kalau saudara-saudara ingin mengetahui ide pokok dari paragraf deskriptif, saudara-saudara harus membaca full ya, harus membaca secara keseluruhan kalimat yang ada dalam paragraf tersebut. Baru saudara-saudara simpulkan apa ide pokoknya, apa yang dibicarakan, seperti itu. Fungsi paragraf. Fungsi paragraf 1, mengekspresikan gagasan yang tertulis. Maksudnya mengekspresikan gagasan di sini adalah memberikan bentuk suatu pikiran dan juga perasaan ke dalam rangkaian kalimat yang tersusun sehingga membentuk suatu kesatuan. 2, untuk menandai peralihan gagasan baru. Maksudnya sebuah paragraf terdiri dari beberapa paragraf mempunyai beberapa ide atau gagasan, dan ide atau gagasan tersebut terletak di masing-masing paragraf. Sehingga apabila kita membuat paragraf baru, maka kita juga membuat gagasan baru. Yang ketiga, untuk memudahkan menulis dan pembaca. Untuk memudahkan penulis dan pembaca, yaitu memudahkan penulis dalam menyusun gagasannya dan juga untuk memudahkan pembaca dalam memahami gagasan dari penulis. Keempat, memudahkan pengembangan topik, yaitu dalam mengembangkan topik sebuah karangan ke dalam bentuk pemikiran yang lebih kecil. Kelima, untuk memudahkan pengendalian variabel, yaitu pengarang lebih mudah dalam mengendalikan variabel, terutama pada karangan yang terdiri dari banyak variabel. Syarat paragraf. 1. Kesatuan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan mempunyai kesatuan jika seluruh kalimat dalam paragraf hanya membicarakan satu ide pokok, satu topik atau masalah. Jika dalam sebuah paragraf terdapat 5 kalimat yang menyimpang dari masalah yang sedang dibicarakan, berarti dalam paragraf itu terdapat lebih dari satu ide atau masalah.
Yang kedua, kepaduan paragraf. Seperti halnya kalimat efektif, dalam paragraf ini juga dikenal istilah kepaduan atau koherensi. Kepaduan paragraf akan terwujud jika aliran kalimat berjalan mulus dan lancar serta logis. Untuk itu, cara repetisi, jasa kata ganti dan kata sambung serta frasa penghubung dapat dimanfaatkan. Selengkapnya mengenai syarat paragraf. Nanti syarat paragraf yang lengkapnya ada pada materi Ibu dalam bentuk file Word ya. Yang berikutnya, pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf sangat berkaitan erat dengan posisi kalimat topik karena kalimat topiklah yang mengandung inti permasalahan atau ide utama paragraf. Pengembangan paragraf deduktif merupakan kebalikan dari pengembangan paragraf induktif ya. Deduktif itu induktif atau sebaliknya. Deduktif itu pengembangan pengembangan paragraf induktif itu merupakan kebalikan dari pengembangan paragraf deduktif, maksudnya seperti itu. Demikian juga dengan tipe paragraf yang lainnya. Selain kalimat topik, pengembangan paragraf berhubungan pula dengan fungsi paragraf yang akan dikembangkan sebagai paragraf pembuka, paragraf pengembang, atau paragraf penutup. Fungsi tersebut akan memengaruhi pemilihan metode pengembangan karena misi ketiga paragraf tersebut dalam karangan saling berbeda. Metode pengembangan paragraf akan bergantung pada sifat informasi yang akan disampaikan, yaitu persuasif, argumentatif, naratif, deskriptif, dan eksposisi. Metode tersebut sudah pasti digunakan untuk mengembangkan alenia atau paragraf argumentatif, misalnya akan berbeda dengan pengembangan paragraf naratif. Setelah mempertimbangkan faktor tersebut, barulah kita memilih salah satu metode pengembangan paragraf yang dianggap paling tepat dan efektif. Di antara banyak metode pengembangan paragraf yang terdapat di dalam buku-buku komposisi, di sini diangkat pada materi kali ini ya, diangkat 6 metode umum yang dipakai untuk mengembangkan alenia dalam penulisan karangan. Metode yang dimaksud ialah metode definisi, metode contoh, metode sebab akibat, metode umum khusus, metode klasifikasi. Di dalam mengarang, ke-6 metode pengembangan tersebut dapat diaplikasikan silih berganti sesuai dengan keperluan mengarang si penulisnya. Ke-6 metode tersebut dapat saudara-saudara baca di materi file Word yang saya berikan pada Google Classroom. Unsur-unsur dalam paragraf. Satu, ide pokok atau gagasan utama adalah ide yang menjiwai paragraf atau bisa dikatakan inti dari sebuah paragraf. Misalnya, kebanjiran, ide pokoknya. Yang kedua, kalimat utama adalah kalimat yang merepresentasikan ide utama dalam sebuah paragraf. Misalnya, terjadi bencana banjir Sabtu malam di daerah Garut, Bandung. Sabtunya S-nya belum saya kapitalkan ya. Nah, ini nanti akan saya sunting pada PPT tatap muka kedua di Google Classroom ya. Nanti saya berikan saudara-saudara. Yang ketiga, kalimat penjelas adalah kalimat yang memberikan penjelasan atau detail-detail tambahan dalam sebuah paragraf. Misalnya,
Terjadi bencana banjir Sabtu malam di daerah Garut, Bandung. Bencana ini merobohkan puluhan rumah warga yang berada di daerah bantaran sungai. Meskipun sangat dahsyat, tidak boleh ada kata namun di situ. Meskipun sangat dahsyat, D-nya tidak kapital, tidak sempat memakan korban jiwa. Jadi tetap penulisan itu harus sesuai dengan Edi. Ini belum sempat saya edit semalam ya, belum sempat disunting. Struktur pembentukan paragraf. Berdasarkan fungsinya, kalimat yang membangun paragraf pada umumnya dapat diklasifikasikan atas dua macam, yaitu kalimat topik atau kalimat pokok dan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat topik adalah kalimat yang berisi ide pokok atau ide utama paragraf. Adapun kalimat penjelas atau kalimat pendukung sesuai dengan namanya adalah kalimat yang berfungsi menjelaskan atau mendukung ide utama paragraf. Tujuan paragraf. Satu, tujuan paragraf itu adalah memberikan arahan. Adapun pemberian petunjuk pada paragraf seperti di bawah ini, bagaimana cara menjalankan mesin, menggunakan obat, meminum obat, bagaimana merangkai bunga dan sebagainya, seperti itu. Yang kedua, penjelasan akan suatu hal, mendeskripsikan akan suatu hal yang mesti diketahui oleh orang lain. Contohnya adalah di bawah ini, contoh deskripsi pentingnya lari pagi, deskripsi akan lingkungan mesti lestari dan sebagainya. Yang ketiga, penceritaan peristiwa. Pemberian informasi akan sesuatu yang terjadi di sebuah lokasi pada waktu tertentu. Yang keempat berikutnya, yang keempat, rangkuman adalah adanya pembuatan tulisan yang diringkas agar menjadi lebih singkat. Contoh, dari sebuah buku menjadi selembar kertas dengan tidak menghilangkan inti dari tulisan utama. Nanti contoh paragraf dapat saudara-saudara baca di materi perkuliahan saya yang akan saya bagikan ya di Google Classroom. Selanjutnya, kalimat efektif. Kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Pengertian kalimat efektif menurut beberapa tokoh. 1. Kalimat efektif. Kalimat dapat efektif apabila mencapai sasaran dengan baik sebagai alat komunikasi, diungkapkan oleh Badudu tahun 1989 di bukunya halaman 36. Terus Josh Daniel Ferreira tahun 1984 pada halaman 42. Kalimat efektif adalah bentuk kalimat yang secara sadar
disengaja dan disusun untuk mencapai intonasi yang tepat dan baik seperti yang ada dalam pikiran pembaca atau penulis. Putrayasa pada tahun 2007 halaman 66 mengungkapkan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan informasi secara sempurna karena memenuhi syarat-syarat pembentuk kalimat efektif tersebut. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Kesepadanan. Suatu kalimat efektif harus memenuhi unsur gramatikal, yaitu unsur subjek, atau selanjutnya akan saya tuliskan dengan singkatan S, unsur predikat atau P, objek atau O, keterangan atau K. Di dalam kalimat efektif harus memiliki keseimbangan pemakaian struktur bahasa. Inti kalimat itu dalam bahasa Indonesia kan subjek plus predikat ya, subjek ditambah predikat itu harus ada dalam sebuah kalimat. Keberadaan objek itu dilihat predikat, bergantung pada predikatnya. Apakah predikatnya transitif yang memerlukan objek atau predikatnya intransitif? Kalau predikatnya transitif, objek harus dimunculkan. Seperti itu. Contoh ya untuk kesepadanan. Budi, subjek, pergi, predikat, ke kampus, keterangan tempat. Nah, subjeknya hanya ada satu, yaitu Budi. Yang tidak efektif itu seperti ini. Contoh ya, Tommy pergi ke kampus, kemudian Tommy pergi ke perpustakaan. Subjek pada kalimat tersebut ada dua, tetapi sama gitu, Tommy. Nah, Tommy yang kedua harusnya dihilangkan, dilesapkan supaya efektif. Bagaimana jadinya? Seharusnya kalimatnya Tommy pergi ke kampus, kemudian ke perpustakaan, seperti itu. Selanjutnya, kecermatan. Dalam membuat sebuah kalimat efektif, jangan sampai kalimat tersebut ambigu, menimbulkan tafsiran ganda. Contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Ambigu dan tidak efektif. Mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Itu baru efektif. Yang ketiga, kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif masuknya adalah hemat dalam mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu, tetapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Hal ini disebabkan oleh penggunaan kata yang berlebih akan mengaburkan maksud kalimat. Untuk itu ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan agar dapat melakukan penghematan, yaitu menghilangkan pengulangan subjek seperti yang pada contoh yang sudah saya sebutkan tadi ya di awal, di sebelumnya. Yang kedua, menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Superordinat itu kata umum, hiponimi itu kata khusus. 3. Menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. 4. Tidak menjamakan kata-kata yang berbentuk jamak. Misalnya kata hadirin itu sudah jamak ya, jangan dijamakan menjadi para hadirin. Kata mahasiswa itu sudah jamak, jangan dijamakan lagi dengan kata para mahasiswa. Contoh yang tidak efektif, dia sudah menunggumu sejak dari pagi. Tidak efektif.
efektifnya dia sudah menunggumu sejak pagi. Kata darinya dilesapkan, dihilangkan. Yang keempat, kepaduannya. Keempat, kepaduan. Kepaduan di sini maksudnya adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan kepaduan kalimat. Satu, kalimat yang padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak simetris. Seperti itu kepaduan ya. Berikutnya, kalimat yang tidak padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata seperti daripada atau tentang antara predikat, kata kerja, dan objek penderita. Contoh. Makalah ini membahas tentang teknologi fiber optik. Nah, itu tidak efektif. Kenapa? Karena kata tentang itu milik bukan milik Jadi kalau misalnya yang efektifnya, tentangnya harus dihilangkan. Masalah ini membahas teknologi fiber optik. Kalau seperti ini, makalah ini berbicara tentang, nah itu benar. Karena tentang jodohnya atau milik dari gitu. Yang menggunakan predikat yang menggunakan berbicara harus ada tentang. Berpikir tentang, berdiskusi tentang, seperti itu. Berikutnya, keparalelan atau kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika pertama menggunakan verba, bentuk kedua juga menggunakan verba. Jika kalimat pertama menggunakan kata kerja berimbuhan me, maka kalimat berikutnya harus menggunakan kata kerja berimbuhan me juga. Jadi paralel. Me semua. Dalam pemberian ya. Pe semua gitu. Contoh, kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan, itu tidak efektif. Yang efektifnya adalah kakak menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Itu baru efektif. Yang keenam, ketegasan. Ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan terhadap ide pokok dari kalimat. Untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat ada beberapa cara, yaitu meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat, di awal kalimat. Contoh, harapan kami adalah agar soal ini dapat dibicarakan lagi pada kesempatan lain. Yang pada kesempatan lain kami berharap kita dapat membicarakan lagi soal ini. Nah, kalimat yang pada kesempatan lain itulah, yang diawali pada kesempatan lain itulah yang berisi ketegasan. Tadi ada yang tertinggal ya. Sebenarnya ciri kalimat efektif itu ada 7. Satu lagi adalah kelogisan. Kelogisan ialah bahwa ide kalimat itu dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh, untuk mempersingkat waktu kami teruskan acara ini. Itu tidak efektif karena waktu tidak bisa disingkat. Seharusnya untuk menghemat waktu kami teruskan acara ini. Kesalahan dalam menyusun kalimat efektif. Satu, pleonastis. Pleonastis atau pleonasme adalah pemakaian kata yang mubazir atau berlebihan yang sebenarnya tidak perlu. Contoh, banyak tombol-tombol yang dapat Anda gunakan. Seharusnya banyak tombol yang dapat Anda gunakan.
kita harus saling tolong menolong. Harusnya kita harus saling menolong atau kita harus tolong menolong, seperti itu. Yang kedua, kontaminasi. Contoh, fitur terbarunya Adobe Photoshop. Fitur terbarunya Adobe Photoshop ini lebih menarik dan bervariasi. Kalimat tersebut akan lebih efektif apabila akhirnya nya dihilangkan, sehingga menjadi fitur terbaru Adobe Photoshop ini lebih menarik dan bervariasi. Yang ketiga, salah pemilihan kata. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan pemilihan kata dapat kita lihat pada kalimat berikut ini. Saya mengetahui kalau ia kecewa. Seharusnya saya mengetahui bahwa ia kecewa. Keempat, salah nalar. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan nalar dapat kita lihat pada kalimat berikut. Bola gagal masuk gawang. Seharusnya bola tidak masuk gawang. Yang berikutnya, pengaruh bahasa lain. Ada dua pengaruh bahasa dalam bahasa Indonesia. Yang pertama bahasa asing, yang keduanya pengaruh bahasa daerah. Pengaruh bahasa asing. Saya tinggal di Semarang, di mana ibu saya bekerja. Kalimat ini bisa jadi mendapatkan pengaruh bahasa Inggris. Lihat terjemahannya berikut ya. I live in Semarang where my mother works. Dalam bahasa Indonesia seharusnya saya tinggal di Semarang tempat ibu saya bekerja. Jadi kata di mana itu tidak perlu dalam kalimat pernyataan. Kata di mana itu adanya dalam kalimat pertanyaan, bukan pernyataan. Di mana rumahmu? Seperti itu. Itu kalimat pertanyaan, baru benar. Lanjut. Pengaruh bahasa daerah. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan karena terpengaruh bahasa daerah dapat kita lihat pada kalimat berikut. Anak-anak sudah pada datang. Dalam bahasa Indonesia sebaiknya kalimat tersebut menjadi anak-anak sudah datang. Itu. Yang berikutnya adalah preposisi yang tidak perlu ya. Tadi preposisi yang tidak perlu itu contoh preposisi pada itu kan. Pada itu preposisi itu tidak perlu. Jadi harusnya masuk ke dalam bahasa daerah terdapat preposisi yang tidak perlu. Sama juga yang ini, yang berikutnya preposisi tidak perlu itu. Contoh lainnya adalah di program ini menyediakan berbagai fitur terbaru. Nah, kata preposisi diletakkan di awal kalimat itu mengaburkan subjek, malah tidak ada subjeknya. Jadi tidak efektif nanti kalimatnya, seperti itu. Harusnya program ini menyediakan berbagai fitur terbaru. Harusnya seperti itu saja. Tuturan tidak efektif. 1. Kurangnya kepaduan suatu gagasan. 2. Kurang ekonomis pemakaian kata. 3. Kurang logis susunan gagasannya. 4. Ketidaksesuaian pemakaian kata. 5. Konstruksi bermakna ganda. 6. Penyusunan kalimat kurang cermat. 7. Bentuk kata dalam perincian kurang sejajar. Nah, tadi apa bedanya tuturan dengan kalimat? Kalau tuturan itu secara lisan, jadi kalimat yang diucapkan secara lisan itu namanya tuturan. Sedangkan kalimat atau yang berupa tulisan itu namanya kalimat, ya. Nah, itu perbedaannya. Sebenarnya ini adanya dalam ragam lisan. Unsur-unsur kalimat efektif.
1 subjek, 2 predikat, 3 objek, 4 keterangan, 5 pelengkap. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, atau benda, sesuatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Subjek biasanya diisi oleh jenis kata atau frasa benda, nominal. Benda itu nominal, atau klausa, atau frasa verbal, itu subjek. Contoh, ayahku sedang melukis. Ayahku tuh subjek, sedang melukis predikat, ya. Meja direktur. Meja direktur? Oh, kurang tepat ya kalau meja direktur. Nah, ini. Berjalan kaki menyehatkan badan. Berjalan kaki subjek, menyehatkan predikat, badan objek. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu, melakukan tindakan atau apa dalam keadaan bagaimana subjek atau pelaku atau tokoh atau benda di dalam suatu kalimat. Selain memberitahu tindakan atau perbuatan subjek, predikat dapat pula menyatakan sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri subjek. Predikat ya, contohnya sama seperti tadi. Atau contoh berikutnya, putrinya cantik jelita. Cantik jelita itu adalah predikat. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nomina, atau klausa. Letak objek selalu di depan predikat yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek, seperti pada contoh di bawah ini. Nurul menimang titik-titik. Titik-titiknya bisa menimang bocah, menimang bayi, menimang anak ya. Maaf, menimang anak tadi, bukan menimang bocah. Bocah itu adalah serapan dari bahasa daerah ya. Arsitektur merancang apa? Merancang harus ada objeknya. Contoh, merancang gedung, gitu ya. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur keterangan dapat berfungsi menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Posisinya bersifat bebas, dapat di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Pengisi keterangan adalah frasa nominal, frasa preposisional, adverbia, atau klausa. Berikutnya, pelengkap. Pelengkap atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verba. Posisi tersebut juga ditempati oleh objek. Posisi seperti itu juga ditempati oleh objek, dan jenis kata yang mengisi pelengkap dan objek juga sama, yaitu dapat berupa nomina, frasa nomina, atau klausa. Namun antara pelengkap dan objek terdapat perbedaan. Perhatikan contoh. Ketua MPR membacakan Pancasila. Kalimat kedua, banyak organisasi politik berlandaskan Pancasila. Nah, tadi Ketua MPR membacakan Pancasila. Menkan itu berarti membentuk kata kerja aktif transitif. Jadi objeknya harus dieksplisitkan, harus ada objek. Sedangkan ber itu membentuk kata kerja aktif intransitif. Jadi Pancasila itu bukan objek, tapi pelengkap, seperti itu.
Struktur kalimat efektif. Setiap unsur yang terdapat di dalamnya, yang pada umumnya terdiri dari kata, harus menempati posisi yang jelas dalam satu kalimat. Tadi strukturnya itu minimal terdiri dari satu subjek dan satu predikat, ya. Kutipan dan sumber kutipan. Kutipan tidak langsung. Cara menuliskannya seperti itu. Misal du, dalam kurung tahun dulu, terus titik 2 lalu halaman. Berpendapat bahwa kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat entitas ilmiah yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara cepat dan akurat. Kutipan langsung, cara menulisnya seperti tersebut, ya. Hormon leptin, yaitu hormon yang mengontrol nafsu makan, akan berkurang sehingga membuat nafsu makan meningkat. Dalam kurung Haryono, Haryono itu nama penulisnya, lalu tahun titik 2 halaman. Untuk lebih lengkapnya nanti ada di file yang ibu berikan, yang saya berikan, ya. Selanjutnya penalaran dalam karangan. Penalaran itu ada dua macam, ada penalaran deduktif dan induktif. Ini pun sudah materi SMA kelas 12 kalau tidak salah, ya. Penalaran deduktif, penalaran dari umum ke khusus, ya. Penalaran dari umum ke khusus itu contohnya yang menggunakan silogisme itu, silogisme. Masih ingat kan silogisme? Yang kedua, penalaran induktif, penalaran dari hal-hal yang bersifat khusus ke umum. Contoh yang termasuk ke dalam penalaran induktif itu ada analogi, satu analogi, terus kedua satu analogi, kedua generalisasi, ketiga itu sebab akibat. Nanti diingatkan lagi kalau yang analogi itu memunculkan dua sifat atau lebih dari satu sifat yang hampir sama gitu. Kalau itu yang analogi. Kalau yang generalisasi itu mengungkapkan fakta-fakta dulu baru kemudian simpulannya. Nah, itu. Terus kemudian yang umum khusus, ya mengungkapkan dari hal yang umum dulu baru yang khusus. Nanti diingatkan lagi, ada contohnya di materi, ya. Nah, ini yang berupa contoh kategorial, ya, premis-premis ini yang silogisme masuk ke dalam penalaran deduktif. Masih ingat kan? Premis mayor, premis minor, simpulannya C sama dengan B, A sama dengan B, C sama dengan A, simpulan C sama dengan B. Dalam bahasa Indonesia adanya simpulan, ya. Kalau kesimpulan itu ada juga, tapi itu dalam dokumen. Selanjutnya, ini silogisme sebagai bentuk hasil penalaran deduktif. Oke. Ya, kita lanjutkan. Macam-macam silogisme. 1. Silogisme kategorial. 2. Silogisme tersusun. Silogisme tersusun ada epikerema, entimem, sorites. Nah, ini nanti bisa dilihat lagi, ya, bisa dibaca lagi. Kalau entimem itu yang ini, ya. Oke, sebentar. Silogisme kategorial disusun berdasarkan klasifikasi premis dan simpulan yang kategoris. Yang tadi yang ada rumusnya, ya. Simpulan epikerema merupakan jabaran dari silogisme kategorial yang diperluas dengan jalan memperluas salah satu premisnya atau keduanya. Cara yang biasa digunakan adalah dengan
menambahkan keterangan sebab, penjelasan sebab terjadinya, keterangan waktu maupun pembuktian keberadaannya. Selanjutnya, antimem. Antimem merupakan bentuk singkat silogisme dengan jalan mengubah format yang disederhanakan tanpa menampilkan premis mayor. Rumusnya itu simpulan sama dengan PK ya. Simpulan sama dengan PK. Rumusnya simpulan sama dengan PK. Itu rumus antimem. Simpulan sama dengan PK. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah sorites. Sorites silogisme tipe ini sangat cocok untuk bentuk-bentuk tulisan dan pembicaraan yang bernuansa persuasif. Ya. Lanjutnya, sebentar lagi. Topik karya ilmiah. Hal yang paling dasar yang harus ditentukan terlebih dahulu. Topik. Tema. Sederhananya, tema adalah topik yang sudah diberikan kata operasional, mengandung pean. Contoh topik: material mesin, tema perawatan material mesin atau pemilihan material mesin. Judul memiliki sifat lebih spesifik ketimbang topik dan tema. Perubahan dari tema ke judul cukup ditambahkan keterangan seperti tempat, metode penelitian, dan lain-lain. Contohnya perawatan material mesin di bengkel A dengan metode X. Sistematika karya ilmiah. 1. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode, bab 4 analisis data dan pembahasan, bab 5 simpulan dan saran. Nanti lengkapnya di file ibu ya, di file saya. Konvensi naskah ilmiah. 1. Relevan dengan situasi dan kondisi yang ada. 2. Mempunyai pokok permasalahan yang jelas. 3. Masalah dibatasi atau sesempit mungkin. Seperti itu konvensinya. Ya, terima kasih atas perhatian saudara. Senang sekali ya, sudah berterima kasih lagi. Sampai jumpa di perkuliahan berikutnya, berarti tatap muka ketiga. Masih bersama saya di gelombang yang sama. Waktunya nanti ditentukan berikutnya ya. Tugas individu untuk tatap muka yang kedua adalah susunlah proposal karya ilmiah tentang penggunaan bahasa Indonesia mahasiswa prodi masing-masing. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan oleh saya. Dan nanti perbaikan tulisan PPT-nya akan saya bagikan di Google Classroom ya. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas saudara-saudara.